Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak dosen pengampuh mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Syafat Anugerah Pradana MH, dan teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada hari ini saya akan membawakan makalah oleh Isna'imuddin dengan judul makalah Negosiasi Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara. Sebagai kata pengantar, makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Antropologi Hukum Islam. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari teman-teman demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Baiklah, sebagai latar belakang bab 1 pendahuluan, negara kita adalah negara Indonesia yang merupakan negara yang plural dengan keragaman hukum yang unik dan kompleks. Setidaknya di negara kita ini terdapat 3 sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertama adalah hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ketiga sistem hukum ini memiliki sumber filosofi dan mekanisme penegakan yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali saling berinteraksi, bersinggungan, dan bahkan bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersifat universal namun mampu beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Hukum adat lahir dari tradisi lokal yang turun-temurun, tidak tertulis, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat. Sementara itu hukum negara merupakan produk legislasi modern yang bersifat nasional, tertulis, dan memiliki daya paksa yang legitimate melalui aparat negara. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi sosial dan gelombang globalisasi telah membawa perubahan mendalam dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi tidak hanya membawa dampak di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi sistem nilai, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, dan pluralisme turut mempengaruhi cara masyarakat memandang dan mempraktekkan hukum. Fenomena ini menciptakan ruang negosiasi yang dinamis antara ketiga sistem hukum tersebut. Di satu sisi hukum negara berusaha menstandarisasi hukum nasional, di sisi lain hukum Islam dan hukum adat tetap eksis dan bahkan seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan di tingkat akar rumput. Negosiasi ini tidak hanya terjadi di tingkat diskursus akademik, tetapi juga dalam praktek sehari-hari, seperti dalam penyelesaian sengketa waris, perkawinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan antropologi hukum menjadi sangat relevan untuk memahami fenomena ini, karena tidak hanya melihat hukum sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai praktek sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana aktor-aktor hukum, mulai dari negara, ulama, tokoh adat, hingga masyarakat biasa, terlibat dalam proses negosiasi yang terus-menerus untuk menciptakan tatanan hukum yang dianggap legitimate dan adil. Oleh karena itu, makalah ini akan menganalisis bagaimana transformasi sosial dan globalisasi mempengaruhi negosiasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara di Indonesia dengan fokus pada praktek-praktek hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun unsur masalah pada makalah ini adalah yang pertama, apa saja karakteristik dan sumber otorisasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Kemudian yang kedua, bagaimana transformasi sosial dan globalisasi mempengaruhi interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut. Kemudian bagaimana bentuk negosiasi antara hukum Islam, adat, dan negara dalam praktek hukum di Indonesia. Adapun tujuan penulisannya adalah, tujuan penulisan makalah ini pertama menganalisis karakteristik dan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Kedua, mengkaji dampak transformasi sosial dan globalisasi terhadap negosiasi hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh empiris negosiasi hukum dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Baiklah, bab 2 pembahasan. Konsep dasar hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. 1. Hukum Islam dalam kurung syariah dan fikih. Hukum Islam bersumber dari 2 wahyu utama,
yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara konseptual, hukum Islam terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah syariah dan fikih. Syariah bersifat tetap dan universal, mengandung prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah, sedangkan fikih adalah produk pemahaman manusia terhadap syariah yang bersifat dinamis dan kontekstual. Ciri khas hukum Islam adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum keluarga dan pidana. Otoritas dalam hukum Islam dipegang oleh ulama melalui proses ijtihad yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang lahir dan berkembang dalam masyarakat tradisional. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keseimbangan dengan alam. Menurut Surjono Sukanto, hukum adat memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah bersifat konkret dan visual, yang kedua didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat, dan yang ketiga memiliki sanksi yang bersifat moral dan sosial. Otoritas hukum adat dipegang oleh tokoh adat dan lembaga adat yang diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah hukum negara. Hukum negara adalah hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan suatu negara. Di Indonesia, misalnya, hukum negara bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden. Hukum negara bersifat tertulis, memaksa, dan mengikat semua warga negara. Kekuatan hukum negara terletak pada kemampuan negara untuk memaksakan kepatuhan melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun dalam praktiknya efektivitas hukum negara seringkali terbentur dengan keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang sudah lebih dulu hidup dalam masyarakat. Yang keempat, titik temu dan saling pengaruh. Ketiga sistem hukum ini telah selalu bertentangan. Dalam banyak hal mereka saling melengkapi dan mempengaruhi. Misalnya, dalam hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengakomodir baik ketentuan hukum Islam seperti pencatatan nikah maupun hukum adat yaitu seperti mas kawin. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak ketentuan yang mengadopsi nilai-nilai lokal tanpa meninggalkan prinsip syariah. Bagian B, transformasi sosial dan globalisasi, dampaknya terhadap hukum. Pertama, konsep transformasi sosial globalisasi. Transformasi sosial merujuk pada perubahan mendalam struktur, nilai, dan pola hubungan dalam masyarakat. Sementara globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya yang melintasi batas-batas negara. Kedua proses ini saling terkait dan bersama-sama membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum. Dampak terhadap hukum Islam. Pertama adalah globalisasi membawa wacana baru seperti HAM, kesetaraan gender, dan pluralisme yang mempengaruhi penafsiran hukum Islam. Ulama kontemporer seperti Abdullah An-Naim dan Aminah Wadud menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks agama dengan pendekatan kontekstual. Di Indonesia, pengaruh ini terlihat dalam reformasi hukum keluarga Islam melalui KHI dan revisi Undang-Undang Perkawinan, misalnya pembatasan poligami dan peningkatan batas usia nikah perempuan, mencerminkan pengaruh wacana lokal tentang hak anak dan perempuan. Yang ketiga, dampak terhadap hukum adat. Transformasi sosial seperti urbanisasi, modernisasi, dan perubahan struktur keluarga mengancam kelangsungan hukum adat. Banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat, kearifan lokal akibat pembangunan dan ekspansi ekonomi. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengakuan internasional terhadap hak masyarakat adat. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia seperti pengakuan terhadap hutan adat dan lembaga. Yang keempat, dampak terhadap hukum negara. Globalisasi mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mempengaruhi pembentukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Namun dalam proses juga menimbulkan ketegangan antara hukum negara dengan hukum adat dan hukum Islam. Misalnya kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menerapkan perda syariah yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme dan HAM. Bagian C, negosiasi hukum adat, hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Kerangka teoritis negosiasi hukum, konsep negosiasi hukum merujuk pada proses dialog, adaptasi dan kompromi antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Franz von Benda Beckmann, dalam masyarakat yang plural secara hukum, tidak ada sistem hukum yang sepenuhnya dominan. Sebaliknya, berbagai sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam ruang hukum yang sama. Bagian kedua adalah bentuk-bentuk negosiasi. Yang pertama adalah inkorporasi. Hukum negara mengadopsi unsur-unsur hukum Islam dan adat ke dalam sistem hukum nasional. Contohnya dalam pengesahan kompilasi hukum Islam KHI melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, KHI tidak hanya berdasarkan fikih tetapi juga mengakomodasi praktek-praktek lokal seperti harta bersama, yaitu gono gini dalam perkawinan. Yang kedua, bentuk negosiasi itu adalah koeksistensi. Berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah, masyarakat mungkin menggunakan hukum adat, dalam perkara waris menggunakan hukum Islam, dan dalam perkara pidana menggunakan hukum negara. Dan bentuk yang ketiga adalah kompetisi. Ketiga sistem hukum bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi. Contohnya adalah perdebatan tentang perda syariah, di mana kelompok Islam konservatif mendorong formalisasi syariah, sementara kelompok nasionalis dan adat menolaknya dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan hak budaya. Bagian ketiga, aktor-aktor dalam negosiasi hukum. Proses negosiasi melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan otorisasi yang berbeda. Negara melalui legislator, eksekutif, dan yudikatif, ulama dan ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, tokoh adat dan lembaga adat seperti lurah, kepala adat atau damang kalau di Jawa, kemudian masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan media. Yang keempat, studi kasus pengadilan agama dan pengadilan adat. Pengadilan agama di Indonesia adalah contoh sukses negosiasi antara hukum Islam dan hukum negara. Meskipun merupakan bagian dari sistem peradilan nasional, pengadilan agama menerapkan hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam KHI. Sementara itu, di beberapa daerah seperti Bali dan Sumatera Barat, peradilan adat masih berfungsi menyelesaikan sengketa di tingkat desa. D. Studi kasus praktek hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah. 1. Hukum keluarga, perkawinan dan perceraian. Dalam hukum perkawinan, negosiasi antara hukum Islam, adat dan negara terlihat jelas. Undang-undang perkawinan mensyaratkan pencatatan nikah dalam kurung hukum negara, tetapi juga mengakui sahnya nikah menurut hukum agama, yaitu hukum Islam, dan menghormati tradisi setempat seperti seserahan dalam kurung hukum adat. Namun negosiasi ini tidak selalu mulus. Misalnya dalam kasus nikah siri, nikah tanpa pencatatan, terjadi ketegangan antara otoritas agama yang menganggapnya sah dengan negara yang tidak mengakuinya secara administratif. Demikian pula praktek kawin cerai di bawah tangan atau talak siri menimbulkan masalah perlindungan hak perempuan dan anak. Yang kedua, hukum waris antara faraid dan hukum adat. Hukum waris merupakan hukum lain di mana negosiasi hukum berlangsung intens. Hukum Islam mengatur pembagian waris secara detail berdasarkan faraid, sementara hukum adat memiliki sistem pembagian yang beragam, seperti sistem parental di Jawa, matrilineal di Minangkabau, dan patrilineal di Batak. Dalam prakteknya, banyak masyarakat Muslim Indonesia melakukan pembagian ganda, secara formal menggunakan hukum Islam, tetapi secara substantif mengikuti hukum adat. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau, harta pusaka tidak dibagi menurut faraid tetapi diwariskan menurut garis ibu. Yang ketiga, ekonomi syariah, integrasi dengan sistem global. Ekonomi syariah adalah contoh bagaimana hukum Islam bernegosiasi dengan hukum negara dan sistem global. Indonesia telah mengembangkan sistem keuangan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Regulasi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan standar perbankan internasional seperti Basel Accord. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyelaraskan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI dengan regulasi OJK dan praktek bisnis global. Misalnya dalam produk sukuk obligasi syariah diperlukan negosiasi kompleks antara prinsip syariah, hukum nasional, dan standar pasar modal internasional. Bagian E, peran lembaga adat dan agama dalam mediasi hukum. 1. Lembaga adat sebagai mediator. Lembaga adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas. Di Aceh, umpamanya ada Dewan Adat, berwenang menyelesaikan berbagai sengketa, mulai dari sengketa tanah hingga pelanggaran adat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat biasanya lebih cepat, murah, dan diterima oleh masyarakat dibandingkan melalui peradilan agama. Yang kedua, lembaga keagamaan dalam fatwa dan sosialisasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah aktif menerbitkan fatwa yang menjadi pedoman masyarakat. Fatwa-fatwa ini seringkali menjembatani antara hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer. Misalnya, fatwa MUI tentang plastik sampah yang ditukar dengan sembako melalui program sedekah sampah menunjukkan bagaimana fikih dikontekstualisasikan dengan isu lingkungan dan ekonomi. Yang ketiga, kolaborasi lembaga adat dan agama. Di banyak daerah, lembaga adat dan agama berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Di Lombok misalnya, penjuru adat dan tuan guru ulama setempat bekerja sama menangani kasus seperti pernikahan dini dan sengketa waris. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bertentangan, tetapi dapat saling memperkuat. Yang keempat adalah tantangan di era globalisasi. Lembaga adat dan agama juga menghadapi tantangan di era globalisasi. Generasi muda yang semakin terpapar nilai-nilai global seringkali mempertanyakan otoritas tradisional. Selain itu, komersialisasi dan politik identitas terkadang mengikis fungsi mediator di lembaga-lembaga ini. Sebagai penutup bab ketiga, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara merupakan 3 sistem hukum yang memiliki karakteristik dan sumber otoritas yang berbeda, namun dalam praktiknya saling berinteraksi dan mempengaruhi di Indonesia. Yang kedua, transformasi sosial dan globalisasi telah mempercepat proses negosiasi antara ketiga sistem hukum tersebut. Globalisasi membawa nilai-nilai universal yang mempengaruhi penafsiran hukum Islam, mengancam sekaligus memperkuat hukum adat, dan mendorong harmonisasi hukum negara dengan standar internasional. Ketiga, bentuk negosiasi hukum bervariasi, mulai dari inkorporasi, koeksistensi, hingga kompetisi. Proses negosiasi ini melibatkan berbagai aktor seperti negara, ulama, tokoh adat, dan masyarakat sipil. Dan keempat, studi kasus dalam hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa negosiasi hukum adalah proses yang dinamis, tidak linear, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya setempat. Kemudian yang kelima adalah lembaga adat dan agama memainkan peran penting sebagai mediator dalam proses negosiasi hukum meskipun menghadapi tantangan di era globalisasi. Demikianlah makalah yang sempat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian, khusus kepada dosen pengajar kita nanti, yaitu Bapak Dr. Haji Syabat Anugrah Perdana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.